Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Lutfi Arif Pradana, NIM 0013, dan Tika Oktivianti, NIM 0019, Radinda Mareta, NIM 0022, lalu Malik Al-Fatoni, NIM 127. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul peran pemerintah dan masyarakat dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian kapitalis dan Islam. Peran pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan dan sebagainya. Lalu peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh dalam pandangan Islam. Peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi. Yang pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban kolektif atau fard al-kifayah, lalu adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Peran negara dalam perekonomian itu ada 3. Yang pertama, ideological role atau peran ideologi, lalu development role, peran pembangunan, welfare role, peran kesejahteraan. Lalu peran pemerintah atau fard al-kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa sementara. Jika telah dilaksanakan bahkan hanya oleh 1 orang, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Dengan kata lain, jika individu gagal untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka ia akan menjadi beban dosa. Lalu pemerintah dapat memiliki peran penting dalam menjalankan fard al-kifayah ini, karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankan atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fard al-kifayah ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, asimetri dan kekurangan informasi, pelanggaran moral, lalu kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Fard al-kifayah, seandainya kewajiban publik ini diketahui masyarakat, maka belum tentu mereka akan dapat menjalankannya, karena alasan rendahnya kesadaran terhadap fard al-kifayah ini. Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dapat menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi kerja. Itu ada 2 hal. Yang pertama, ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar, lalu tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tika Oktivianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Tika Okvianti, NIM 0019. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama mengenai peran pemerintah pada ekonomi modern. Jadi pada ekonomi modern ini dibagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama peran alokasi, di mana fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Nah, yang kedua yaitu peran distribusi. Nah, dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Di sini digunakan untuk menjamin pendapatan dan kekayaan yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu peran stabilisasi, di mana peran stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi terbuka yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem. Di sini dapat menjamin keamanan dari ancaman. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien. Jadi pasar yang efisien merupakan pasar yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta adalah sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan 1 unit barang tersebut. Nah, di sini dijelaskan pada lemma 12.1. Yang pertama yaitu manusia akan melakukan kecerobohan dalam mengelola sumber daya ketika situasi di sekeliling dia memungkinkan terjadi hal tersebut.
Nah, pada lema yang kedua, yaitu manusia akan melakukan kecerobohan dalam mengelola sumber daya ketika mereka mempunyai cadangan endowment lebih dari yang semestinya diperlukan. Jadi, maksud dari lema kedua di atas yaitu menunjukkan adanya kecenderungan manusia untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari nilai efisiensi. Selanjutnya, yaitu mengenai peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas. Nah, di mana eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik positif maupun negatif, di mana pasar tidak mampu menyediakan sumber kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai intervensi pemerintah dalam perekonomian, di mana intervensi pemerintah dalam perekonomian yang pertama yaitu adanya pelaku langsung, kemudian ada regulator, kemudian pengawas, pajak dan subsidi dan diplomasi, serta pemasaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya adalah ruang lingkup peran pemerintah. Secara umum, ruang lingkup peran pemerintah mencakup beberapa aspek yang begitu luas. Secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana dapat diketahui bahwa tujuan dari ekonomi Islam sendiri yaitu mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi maslahah. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, secara umum, tujuan dari pemerintah yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Peran pemerintah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah meliputi manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik, mempermudah segala persyaratan untuk membangun negara secara efektif dan dapat melindungi masyarakat, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah, menjamin individu agar dapat meningkatkan efisiensi derajat kekayaan dan kesejahteraan, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi khususnya dalam distribusi dan retribusi kekayaan atau pendapatan, serta melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islami. Kebijakan pemerintah dalam perekonomian terdapat 3, yaitu yang pertama kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal merupakan kebijakan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang memiliki tujuan menciptakan stabilitas output dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang terkait dengan pengaturan jumlah uang beredar atau money supply, di mana tujuannya yaitu menciptakan stabilitas output dan harga. Yang ketiga adalah kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk meminimalisir terjadinya resiko sistematik akibat gejolak di sektor keuangan, yang memiliki tujuan adalah menciptakan stabilitas keuangan. Terdapat tugas penting pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang ketiga, mematok harga jika dibutuhkan. Yang keempat, keadilan dan jaminan sosial. Peran pemerintah berkaitan dengan implementasi Islam. Implementasi nilai-nilai dan moralitas Islam akan lebih efektif jika disertai dengan intervensi dari pemerintah. Mekanisme kerja pasar pada dasarnya tidak memiliki sistem otomatis yang terkait langsung dengan moralitas, meskipun moralitas sangat penting bagi optimumnya mekanisme kerja pasar. Sementara itu, dalam dunia nyata juga akan selalu terjadi deviasi normatif dari pelaku seorang muslim itu. Assalamualaikum. Materi yang berikutnya yaitu contoh implementasi peran pemerintah. Yang pertama, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyiban. Barang yang haram dan ma'ruf beserta mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsinya harus dilarang secara tegas. Yang ketiga, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran, honesty, keterbukaan, transparansi, dan keadilan, justice. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus menjadi al-muhtasib yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai ini. Pada masa Rasulullah, beliau terjun sendiri ke pasar untuk menjalankan fungsi ini. Kemudian yang
Keempat, menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Kemudian materi yang berikutnya, pesan masyarakat dalam perekonomian. Sejarah masyarakat Islam klasik telah memberikan potret yang indah tentang peranan masyarakat dalam perekonomian. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar baik dalam penyediaan barang maupun jasa selama periode Rasulullah SAW maupun Khulafaur Rasyidin. Bagaimana bentuk sumbangan masyarakat, misalnya infak, sedekah, zakat, dan wakaf merupakan sumber pemasukan yang signifikan bagi negara. Kemudian rasionalitas peran masyarakat. Konsekuensi fardu kifayah. Meskipun pemerintah terkadang dapat berperan lebih efektif dibanding masyarakat secara langsung, tetapi masyarakat tidak terlepas dari tanggung jawab ini. Pada dasarnya konsep fardu kifayah adalah mengacu kepada tanggung jawab masyarakat. Jika pemerintah benar-benar mampu melaksanakan tugas fardu kifayah ini, maka masyarakat dapat terbebas dari tanggung jawab. Kemudian adanya hak milik publik. Peran masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam. Seperti wakaf, kekayaan wakaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa. Karenanya wakaf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Kemudian kegagalan pasar. Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran, di mana masyarakat suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Kegagalan pemerintah. Meskipun pemerintah sangat berguna termasuk dalam menjalankan fardu kifayah, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan. Hal ini mengakibatkan mengganggu efisiensi pemeranan pemerintah sehingga diperlukan peran masyarakat secara langsung. Kemudian ruang lingkup dan instrumen peranan pemerintah. Pertama, menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di luar sistem ekonomi pertukaran, kesejahteraan masyarakat dalam pasar maupun pemerintah. Ajaran Islam mewajibkan kepada keluarga untuk bertanggung jawab atas seluruh keluarga serta mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Mengolah ziz. Ziz adalah zakat, infak, dan sedekah. Memiliki peranan penting dalam penyediaan barang dan jasa, baik publik maupun barang privat. Dalam realitas, banyak kegiatan dan fasilitas ekonomi yang disediakan dengan menggunakan pembiayaan dari infak dan sedekah ini. Penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, dan pembiayaan masyarakat banyak dibiayai dari dana ini. Kemudian yang ketiga, menyediakan pelayanan sosial. Penyedia layanan-layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan umum dan keagamaan, advokasi, perlindungan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan berbagai bentuk layanan jasa lainnya banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri. Kemudian yang keempat, pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan dalam perekonomian. Pemanfaatan kekayaan wakaf juga tidak terbatas pada aktivitas tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan untuk aktivitas publik dalam bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dalam realitas sejak masa Islam klasik hingga saat ini, kekayaan wakaf telah digunakan untuk penyediaan sekolah, pelayanan kesehatan, pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi. Sekian dan terima kasih materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.